Desa Tengin Baru menjadi salah satu belahan bumi pertiwi yang menciptakan berjuta hal menakjubkan. Dengan luas wilayah 693 hektar, desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukaraja, sebelah timur berbatasan dengan Desa Argomulyo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wonosari, dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan data monografi desa tahun 2024, total penduduk desa Tengin Baru mencapai 3.921 jiwa. Hal mana yang terbagi menjadi 5 dusun dan 22 rukun tetangga. Mereka hidup dengan damai dan saling berdampingan dengan baik. Fasilitas publik di desa ini meliputi aula desa yaitu Aula Bepekat, 5 masjid, dan 15 musola. Aset pendidikan desa Tengin Baru mempunyai 3 sekolah dasar, 2 sekolah menengah pertama, dan 1 sekolah menengah atas. Aset kesehatan yang dimiliki desa Tengin Baru yaitu 1 puskesmas. Desa Tengin Baru terpilih menjadi desa anti korupsi se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Widiawati, Sekretaris Desa Tengin Baru. Sedikit mau bercerita terkait mengapa sih Desa Tengin Baru bisa terpilih sebagai desa percontohan anti korupsi. Jadi awal mulanya kami melakukan proses seleksi. Jadi kami masuk dalam 3 desa perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, yakni Desa Tengin Baru, Desa Bulu Darat, dan 1 desa dari Kabupaten Pasir. Setelah seleksi tingkat provinsi, kami seleksi tingkat nasional. Adapun indikator-indikator yang harus kami penuhi adalah salah satunya ada penguatan tata laksana di sistem pemerintahan desa, lalu penguatan dan pengawasan yang ada di pemerintahan desa Tengin Baru, terus penguatan kualitas pelayanan di pemerintahan desa Tengin Baru, dan partisipasi masyarakat. Serta yang terakhir adalah kearifan lokal. Jadi ada 5 indikator yang harus kami penuhi, dan alhamdulillah setelah memenuhi 5 indikator itu ternyata Desa Tengin Baru bisa dan dianggap mampu menjadi salah satu desa percontohan desa anti korupsi. Kenapa sih Desa Tengin Baru bisa menjadi desa percontohan desa anti korupsi? Yang menjadi titik besar dalam percontohan ini, penilaian dari KPK adalah menurut kami transparansi desa. Di Desa Tengin Baru ini kami punya beberapa sosial media dan website tentunya yang memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Lalu kami juga punya indikator-indikator pelayanan, punya standar pelayanan minimal, dan punya tempat pengaduan masyarakat. Nah, untuk itu disitulah titik pentingnya kenapa desa itu harus transparan, karena itu ada beberapa hal yang memang sudah kami penuhi. Lalu selanjutnya ada juga pelibatan masyarakat Desa Tengin Baru kami libatkan mulai dari awal penyusunan rencana kerja pembangunan jangka menengah untuk visi misi kepala desa, lalu penyusunan RKP Des, dan yang terakhir adalah kami juga melakukan musyawarah desa dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBDes. Jadi masyarakat turut serta dalam sistem pemerintahan yang ada di Desa Tengin Baru. Untuk transparansi desa, selain melalui media internet, kami juga memakai media konvensional seperti baliho dan spanduk, lalu papan-papan pengumuman. Letaknya kami letakkan strategis ada di setiap dusun. Jadi itu indikator-indikator yang menjadi desa anti korupsi. Sebelum ada untuk desa anti korupsi ini, Desa Tengin Baru juga memang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud, termasuk Desa Tengin Baru juga pernah menjadi desa digital, di mana kami dinilai berdasarkan sosial media yang sudah aktif memberikan informasi kepada masyarakat. Lalu Tengin Baru juga pernah menjadi desa transparan menurut Komisi Informasi Pusat. Jadi kami masuk 10 nominasi desa transparan se-Indonesia. Jadi itulah mengapa sih Tengin Baru selalu dianggap transparan, karena kami selalu menyediakan informasi yang akurat dan informasi yang setiap saat bisa diakses oleh masyarakat Desa Tengin Baru pada umumnya, dan
masyarakat yang membutuhkan pada khususnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subandi, Kasih Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kantor Kecamatan Sepaku, mewakili Bapak Camat menyampaikan ucapan selamat atas ditetapkannya Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku sebagai desa anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Ini merupakan suatu prestasi dan penghargaan yang luar biasa bagi kami, bagi pemerintah desa, khususnya Desa Tengin Baru, dan bagi kami selaku pembina penyelenggara pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Sepaku. Penghargaan ini mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi kami untuk lebih semangat lagi dalam membina desa. Kemudian bisa menjadi motivasi bagi desa-desa yang lain di Kecamatan Sepaku khususnya untuk dapat memperoleh penghargaan yang sama, kemudian menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, tertib, disiplin anggaran, partisipatif, dan mengutamakan aspek kepatuhan hukum. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesiapan sebagai penyangga IKN karena menjadi desa yang cukup dekat dengan ibu kota negara, sehingga mempersiapkan anak-anak sebagai generasi penerus agar tidak menjadi penonton saja, dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi agar mampu bersaing. Di Kecamatan Sepaku kurang lebih ada 1.000 anak yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, dan di Desa Tengin Baru ada 300 anak yang melanjutkan pendidikan. Potensi yang ada di Desa Tengin Baru, diantaranya ada perikanan yang terletak di RT 15. Potensi Desa Tengin Baru. Bandar Sari, perkebunan kelapa sawit yang terletak di berbagai RT. Untuk menjalin kedekatan antar masyarakat, mereka bersama-sama bergotong royong menciptakan sebuah kegiatan seperti aktivitas olahraga, yaitu sekolah sepak bola. Keseluruhan penduduk Desa Tengin Baru memeluk agama Islam, sehingga banyak kegiatan masyarakat yang syarat akan nilai-nilai agamis dan nuansa religius yang kental, seperti selawatan setiap hari Kamis. Kearifan lokal yang jarang ditemukan di perkotaan selalu hadir dengan baik dalam suasana pedesaan. Kehangatan masyarakatnya dan keunikan ragam budayanya memberikan suatu energi positif bagi siapapun yang datang di Desa Tengin Baru. Antara alam dan manusia bersinergi bersama menciptakan suatu komponen kehidupan yang selaras, semua saling membutuhkan dan juga saling mengasihi satu sama lain.